Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak dosen penguji uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Saya Arif Rahmatullah Jamil, mahasiswa PPG angkatan 2 kelas Fikih A, UIN Saizu Purwokerto. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai memenuhi tugas uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Hari ini hari Senin tanggal 29 November tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat thalabah? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar materi fikih. Namun sebelumnya agar semuanya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin mengecek kehadiran antum dulu. Ya, nanti yang Ustadz panggil namanya silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Adam Ramadhani Aji Nugroho. Bagus. Bagus Surya Chandra. Ya. Hasan di Maulana Iswandaru hadir. Harsel di Vasco hadir. Oke. Muhammad Afdal Firmansyah hadir. Muhammad Akbar Gemilang hadir. Muhammad Azhar Fajru hadir. Ya. Muhammad Fayyad Hilfi hadir. Muhammad Majid hadir. Muhammad Rizki Rafa Danis dan yang terakhir Rifki Prasetyo. Ya, alhamdulillah berarti semuanya hadir. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, agar kalian lebih semangat, agar kalian lebih fokus, kemudian tidak tegang. Ini Ustadz lihat masih ada yang tegang ya. Jadi kita ice breaking dulu, kita main game dulu. Setuju? Setuju. Oke. Kita lihat di layar monitor, silahkan. Gamenya ya, namanya adalah tebak warna. Tugas kalian hanya menyebutkan warnanya saja. Paham ya? Jadi game ini menguji konsentrasi antum, hanya menyebutkan warnanya saja. Coba, ini warna apa saja? Silahkan dilihat, disebutkan. Ya. Hijau. Ya. Coklat, putih, kuning. Mudah ya? Mudah. Oke, sekarang coba yang ini. Warna apa? Putih. Ini? Hitam. Ya, ini? 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 Biru. Ini? 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 Biru. Ada yang putih, ada yang biru. Ini apa? Kuning. Kuning ya, meskipun tulisannya merah. Ini apa? Ya. Ini? Biru. Ya, ini? Putih. Merah. Ini? Hijau. Ini? Sekian, nggak ada warna sekian ya. Alhamdulillah berarti semuanya sudah fokus, sudah semangat, fokus semuanya ya.
Sudah nggak tegang? Nah, kalau sudah nggak tegang, semuanya kita bisa mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar materi fikih. Kalau materi sebelumnya kita sudah belajar apa? Masih ingat? Haji dan umrah. Haji dan umrah. Kali ini kita akan belajar materi yang tidak kalah penting daripada haji dan umrah. Jadi sama-sama penting juga, yaitu yang ibadah ini kita laksanakan pada saat hari raya Idul Adha. Selain sholat Idul Adha, apa? Kurban. Bagus. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang kurban. Oke, ya. Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan menyimak penjelasan, peserta didik dapat menghayati perintah kurban dengan penuh keyakinan. Kemudian yang kedua, melalui membaca buku ajar, antum semuanya dapat menunjukkan sikap peduli terhadap perintah Allah berupa ibadah kurban dengan penuh sukacita. Kemudian nanti yang ketiga, melalui membaca buku ajar juga, diharapkan antum dapat menjelaskan pengertian kurban secara bahasa maupun secara istilah dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis dasar hukum dalam berkurban sesuai Al-Quran dan hadits. Kemudian selanjutnya dengan berdiskusi, antum semuanya dapat menelaah ketentuan hewan kurban dengan benar. Dan yang terakhir, melalui tayangan video, peserta didik dapat mempraktikkan cara pelaksanaan ibadah kurban dengan baik. Ini anak-anak adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Cakupan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah 1. Pengertian kurban, 2. Dasar hukum dan hukum kurban, yang ketiga adalah ketentuan hewan kurban dan syaratnya. Itu adalah cakupan materi kita. Nah, nanti untuk pembelajaran kali ini, metode yang kita gunakan adalah diskusi. Jadi nanti antum Ustadz minta untuk berdiskusi terkait materi yang Ustadz sampaikan ke antum, kemudian nanti di akhir presentasi dan tanya jawab. Paham ya? Jadi itu metode pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kelompok diskusinya bisa diperhatikan. Kelompok 1 Fayat, ada Fayat, baik, Afdal, ya, dan Adam. Nah, kemudian kelompok 2 Harsel, Rafa Danis, ya, M. Rizky. Kelompok 3 ada Akbar Gemilang, kemudian Hasandi, kemudian Rifki P. Kemudian kelompok 4 ada Bagus, ada Majid, ada Azhar, ya, mana Azhar? Oke, baik. Ini adalah kelompok diskusi. Anak-anak sekalian, ibadah kurban merupakan amalan mulia dan penting dalam agama Islam karena memiliki fadilah yang sangat besar. Namun sayangnya masih banyak ya orang itu dalam memahami kurban itu masih samar-samar. Akhirnya apa? Kalau pemahaman kurbannya masih belum lengkap, samar-samar, tidak memiliki motivasi atau merasa ibadah kurban itu ibadah yang ringan, sepele gitu. Tidak mau melaksanakan ibadah kurban meskipun dia mampu. Ada di tempat kalian yang seperti itu? Ada. Orang kaya tapi nggak mau kurban? Ada ya? Hasan dia ada? Ada di tempatnya Rizky. Orang kaya tapi tidak mau kurban. Apa itu? Karena apa itu? Karena kurang pemahaman tentang kurban, tidak sempurna pemahamannya. Sementara banyak juga orang yang kurang mampu tapi mau melaksanakan kurban, gitu ya. Coba antum perhatikan video di layar. Ini ada seorang nenek, beliau sudah sepuh, usia beliau kira-kira 74 tahun. Bisa dikatakan kalau di wilayahnya itu paling tidak mampu di masyarakat. Tapi ternyata dalam ketidakmampuan beliau dalam hal ekonomi tidak menghalangi beliau dalam berkurban. Ya. Jadi hampir setiap tahun beliau selalu berkurban, padahal paling miskin di masyarakat.
Padahal rumah beliau belum disemen, bisa dilihat ya rumahnya masih gedek gitu. Temboknya juga masih bambu ya. TV tidak punya, HP tidak punya, apalagi motor. Tapi kata beliau kalau urusan kurban itu bukan hanya urusan kemampuan tapi kemauan gitu. Nah ini. Jadi beliau lebih memahami ketimbang orang-orang kaya itu ya terkait kurban. Ya. Ikhlas ya dalam berkurban. Biar matinya nanti husnul khotimah kata beliau. Nah, jika Mbah Poinem, ini namanya Mbah Poinem, bisa memampukan dirinya untuk berkurban, bagaimana dengan kita? Nah, ini dari video ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Baik, anak-anak sekalian, dari video tadi coba dicari rumusan masalah menggunakan kaidah 5W1H. Apa 5W1H? Tahu? Yang pertama bisa who, what, kemudian where, when, why, kemudian how. Nah, who siapa, kemudian what apa yang dilakukan oleh nenek tadi, kemudian yang ketiga adalah where ya, where di mana beliau tinggalnya, when kapan beliau melaksanakan kurban, kemudian apalagi why kenapa mau berkurban, how gimana perasaan kalian melihat video tadi, atau bagaimana bisa orang miskin seperti beliau mau berkurban. Nah, coba dari video tadi antum cari rumusan masalahnya. Nah, siapa yang mau menyampaikan? Ada yang sudah? Oh iya, Mas Rizky, coba silahkan bisa disampaikan rumusan masalahnya ya. Rumusan masalah dari video tadi adalah orang akan termotivasi korban jika memiliki pemahaman tentang korban dengan lengkap seperti apakah pengertian dan dasar hukum berkorban, bagaimanakah ketentuan hewan yang dapat dijadikan korban. Oke, bagus sekali, kita beri tepuk tangan untuk Mas Rizky ya. Ternyata dalam waktu singkat dia bisa langsung menemukan rumusan masalah, langsung mencatat, oh ini berarti yang akan kita pelajari. Nah, oke anak-anak sekalian, sekarang tadi Ustadz sudah sampaikan untuk kegiatan kali ini adalah diskusi ya. Jadi Ustadz akan membagi tugas kalian. Kelompok 1, antum silahkan nanti cari ya sebagaimana yang ditemukan oleh Mas Rizky tadi. Yang pertama ada pengertian dan dasar hukum kurban, ya kan, rumusan masalahnya tadi. Kemudian yang kedua adalah apa sih ketentuan hewan kurban. Nah, untuk yang pengertian dan dasar hukum kurban silahkan didiskusikan oleh kelompok 1. Siap kelompok 1? Untuk kelompok 2 mendiskusikan ketentuan hewan kurban dan syarat-syaratnya. Paham tuh? Nah, kelompok 3 membuat pertanyaan untuk kelompok 1. Nanti hasil presentasi silahkan kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan, ditulis. Kemudian kelompok 4 silahkan bertanya kepada kelompok 2 terkait pembahasan atau diskusi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Paham tuh? Nah, oke, baik. Untuk diskusi Ustadz sudah sediakan kertas ya dengan spedol. Nanti silahkan kelompok 1 dan 2 bisa menuliskan hasil diskusinya di sini. Ya, kemudian nanti kalau sudah selesai pembelajaran kita tempel di belakang ya mading kita. Gitu. Nanti bisa dipresentasikan, ditulis di sini dulu. Kelompok 2. Oke, untuk diskusi Ustadz beri waktu sekitar 10 menit ya. Silakan boleh berbalik, boleh berkumpul ya. Yang depan bisa berbalik ke belakang mendiskusikan tugas yang tadi sudah Ustadz sampaikan ya. Waktu Ustadz beri 10 menit, boleh dibuka buku ajarnya. Antum punya
yang lainnya, buku lainnya juga boleh jadikan sumber belajar kalian, sumber diskusi kalian. Ya. Silahkan ditulis. Nah, antum kelompok 3, kelompok 4 bertanya kaitannya dengan materi pengertian dan dasar hukum kurban. Ini yang untuk kelompok 3. Kelompok 2 menanyakan, kelompok 4 bertanya tentang ketentuan hewan kurban, ya. Silahkan. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Ya, kelompok 3 persiapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Tentang apa berarti? Pengertian dan dasar hukum kurban. Kelompok 4 pertanyaan untuk kelompok 2 tentang ketentuan hewan kurban, ya, tentang ketentuan hewan kurban. Silakan. Dibuka saja buka ajarnya. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Sip. Ya, kelompok 1, semangat. Nanti silahkan dipilih yang presentasi. Kelompok 1 kira-kira sudah ditentukan belum nanti yang presentasi? Siapa? Mas Fayat. Oke. Kelompok 2 siapa nanti? Harsel. Oke. Kelompok 3 nanti yang menyampaikan pertanyaan ya. Siapa yang kelompok 3 yang mau menyampaikan pertanyaan nanti? Mas Gilang. Kelompok 4 siapa? Oke, bagus ya. Oke. Silakan dilanjut, masih ada waktu untuk berdiskusi. Yang semangat. Jangan ragu kalau mau bertanya.
Gimana? Ada pertanyaan, Mas Majid? Ya, waktu sudah habis anak-anak. Silahkan bisa berbalik. Ya. Antum. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, nanti kelompok 3 dan 4 bisa diperhatikan, kemudian nanti bisa bertanya. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan, siapa yang mau membaca? Oke, Mas Fayat. Silahkan Mas Fayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Pengertian dan dasar hukum kurban. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qaraba, arti dekat. Sedang menurut syariat, kurban arti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut juga udhiyah. Dasar hukum dan hukum kurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan kepada keluarga muslim yang mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan alasan sabda Rasulullah. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause yang luar biasa untuk kelompok 1 ya. Silakan sekarang kelompok 2 untuk presentasi yang mau membacakan siapa? Mas Hersel, silakan Mas Hersel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini berikut hasil diskusi dari kelompok 2 yang bertema ketentuan dan syarat hewan kurban. Hewan yang dapat dipergunakan untuk kurban adalah hewan yang ternak tertentu yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Seekor kambing atau domba hanya untuk satu kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau masing-masing dapat dikurbankan untuk 7 orang. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat yang pertama telah cukup umur. Unta sekurang-kurangnya 5 tahun, sapi dan kerbau sekurang-kurangnya 2 tahun, kambing atau domba sekurang-kurangnya 1 tahun. Dan syarat kedua adalah tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause. Bagus ya. Baik, itu dari kelompok 2. Silahkan kelompok 3 bisa mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1 dan langsung dijawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Tadi dijelaskan bahwa hukum berkurban bagi umat muslim yang mampu menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Pertanyaannya adalah bagaimanakah hukum berkurban jika dinazarkan? Ya, bagaimana hukum berkurban jika dinazarkan? Silahkan yang mau menjawab. Ya, Mas Adam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan benar sekali bahwa hukum asal kurban bagi umat muslim yang mampu adalah sunnah muakkad dan jika dinazarkan maka hukum kurban itu menjadi wajib.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya, kita beri tepuk tangan. Bagus. Pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus, tepat sekali. Kelompok 4 silahkan bertanya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah boleh berkurban menggunakan hewan ternak selain yang disebut tadi, misal dengan kuda, ayam, bebek, dan lain sebagainya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung dijawab kelompok 2. Siapa? Oke. Mas Danis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini jawaban dari kelompok 4. Tidak boleh karena dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28 yang dimaksud hewan kurban adalah bahimatul an'am yang ditafsirkan oleh ulama, yaitu unta, sapi atau kurban atau kerbau dan kambing atau domba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Sudah puas semuanya ya jawabannya ya. Baik. Bagus ya, pertanyaannya bagus, jawabannya juga sudah tepat sekali. Kita beri aplaus untuk semuanya. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah dengan berakhirnya presentasi dan tanya jawab tadi, berakhir pula kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Ustadz beri apresiasi yang luar biasa, semangat antum luar biasa, pas diskusi, pas presentasi juga bagus semuanya. Pertanyaannya juga bagus, jawabannya juga tepat semuanya. Nah, oke, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, Ustadz ingin tahu ya, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Oke, silahkan. Mas Afdal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari nomor 1 ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini yang yaitu tentang kurban. Jadi seseorang akan termotivasi untuk berkurban jika memahami secara lengkap segala sesuatu terkait ibadah kurban, bagaimana yang kita pelajari pada pembelajaran di kelas hari ini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, bagus sekali ya. Ini kesimpulan yang didapatkan oleh Mas Afdal. Jadi orang akan termotivasi jika memahami segala sesuatu tentang kurban. Sebagaimana yang kita pelajari pada pagi hari ini. Terkait pengertian dan hukum kurban, kemudian yang kedua tentang ketentuan hewan kurban dan syarat-syaratnya. Seperti itu, akhi. Baik, kita menuju ke penghujung kegiatan pembelajaran kita. Insya Allah kita lanjutkan juga pemahaman tentang kurban di esok hari. Tapi anak-anak sekalian, sebelum Ustadz tutup, Ustadz ingin memberikan tugas dulu kepada kalian semuanya. Tugas melalui Google Form, linknya ada di layar, bisa dicatat. Nanti bisa antum kerjakan di jadwal masuk lab ya, atau nanti malam kita antum kerjakan sama-sama. Kemudian insya Allah akan Ustadz langsung beri nilai, atau langsung akan keluar nilainya. Insya Allah nilainya akan langsung keluar. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Syukron al-afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.